Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Fatah, absen 02, kelas 11 IPS 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala bayyinahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alladzi an'ama alaina bi anwa'i imtinabihi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alladzi ja'ala lahu Allahul khaira khalqihi. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad asrafil ibadi. Amma ba'du, faya ibadillahi uzini yausi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takat. Hadirin jamaah Jum'ah hafizkumullah. Saya berpesan kepada pribadi saya sendiri, juga kepada para hadirin sekalian, marilah kita terus berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan mematuhi semua perintahnya dan menjauhi aneka macam larangan-larangannya. Hadirin hafizakumullah, dalam rangka meningkatkan takwa kita kepada Allah, kita perlu melakukan ibadah dengan ikhlas, tulus hati. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain kecuali untuk beribadah atau mempersembahkan semua gerak tubuh kita sepanjang hidup hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bukan berarti selama 24 jam kita hanya boleh menghabiskan waktu untuk sholat dan membaca Al-Quran saja. Namun sekolah, belajar di pesantren, bekerja mencari nafkah, membantu orang tua, berbaik budi kepada teman, makan, minum, dan sejenisnya bisa juga bernilai ibadah tergantung niat kita. Semua itu merupakan bagian dari ibadah, persisnya ibadah ghairu maghlah. Ibadah baik maghlah maupun ghairu maghlah masing-masing membutuhkan niat yang ikhlas murni karena Allah. Jika tidak mampu ikhlas secara penuh, seseorang hanya akan diberi pahala dengan persentase sebesar mana ikhlasnya. Jika persentase ikhlas seseorang dalam hati hanya sebesar 40%, selebihnya dia berniat bukan karena Allah untuk tujuan supaya mendapatkan materi. Misalnya, niscaya ia hanya akan mendapatkan balasan dari 40% niatnya tersebut. Artinya, kadar balasan keikhlasan seseorang bergantung pada persentase ikhlasnya dalam hati. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari yang pertama kali disebut, riwayat dari Sayyid Umar bin Khattab radhiyallahu an. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Artinya, sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya dan setiap orang tergantung atas apa yang ia niatkan. Abdurrahman bin Abdul Salam Asy-Syafri dalam kitabnya Luzatul Majlis mengisahkan petuah Syekh Ma'ruf Al-Khorhi sebagai berikut. Waqala Ma'ruf al-Qurhi man amila lis-sawabi fahuwa minat tujar. Artinya, barang siapa beramal supaya dapat pahala, maka ia bagaikan orang yang sedang berdagang. Maksudnya, ia beramal dengan angan-angan mendapatkan keuntungan itu seolah-olah seperti sedang tukar-menukar, yakni amal dengan pahala. Waman abila khaufan minan nari fahuwa minal abid. Barang siapa melakukan sebuah tindakan karena takut neraka, ia termasuk hamba Allah. Wa man amilallahi fahuwa minal ahrar. Dan barang siapa yang bertindak karena Allah semata, ia merupakan orang yang merdeka. Orang yang ikhlas diibaratkan dalam hadis qudsi seperti tangan kanan memberikan sesuatu, namun tangan kirinya tidak sampai tahu. Maksudnya, amal-amal baik kita seharusnya kita sembunyikan serapat mungkin hingga kepada orang terdekat pun. Uwais Al-Qarni, salah satu salih yang hidup pada zaman Nabi walaupun beliau tidak pernah bertemu secara fisik dengan Nabi, mengatakan, orang yang mendoakan saudaranya atas tanpa sepengetahuan yang didoakan itu lebih baik daripada mengunjungi rumahnya, silaturahim, dan bertemu secara langsung. Bagaimana bisa demikian? Iya, karena orang yang bertemu secara langsung, mengunjungi secara langsung, terdapat kemungkinan unsur riya, dalam kurung pamer, menyelinap pada hati orang yang mendoakan. Namun jika mendoakan tanpa sepengetahuan saudara yang kita doakan, itu ibadah yang benar-benar ikhlas. Ada orang di tengah keheningan malam
dalam kamar sendirian menyebut nama-nama saudaranya, kemudian mendoakan mereka. Inilah diantara contoh ikhlas yang betul-betul ikhlas. Bahkan dalam hadis dikisahkan, orang yang mendoakan saudara seperti demikian akan mendapatkan doa baik yang sebagaimana yang ia panjatkan. Ia didoakan serupa oleh malaikat. Malaikat mendoakan dengan kalimat Allah bimisli. Kamu juga akan mendapatkan sebagaimana yang kamu panjatkan. Hadirin hafizakumullah, ada sebuah kisah Israiliyat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali bercerita, terdapat satu kaum penyembah pohon. Salah seorang ahli ibadah kamu menyentuh fenomena ini, hendak menghancurkan tempat peribadatan penyembahan pohon tersebut. Pada hari pertama saat hamba tersebut datang, iblis menghadang. Sudahlah, kamu jangan potong ini pohon. Andai saja kamu potong, penyembah-penyembahnya akan bisa mencari Tuhan sejenis. Percuma kamu potong, sudahlah kamu beribadah sendiri saja sana. Mendapat penghadangan demikian, ahli ibadah ini marah. Ia kemudian menghantam tubuh iblis yang datang menjelma sebagai sosok orang tua. Iblis pingsan seketika. Iblis tak patah arang. Iblis mencoba melanjutkan godaannya, bisikannya yang kedua. Begini saja, kamu ini hamba yang melarat. Kamu beribadah saja sana kepada Allah. Setiap malam kamu akan aku kasih uang 2 dinar. Kamu ini bukan Rasul, kamu bukan utusan Tuhan. Biarkan Rasul saja yang bertugas memotong pohon ini. Rayu iblis. Ahli ibadah terbujuk rayu, ia terbuai dengan bujuk rayu setan. Ia membayangkan bagaimana ia tidak solusi yang indah. Pohon akan ada yang motong, ia tetap bisa beribadah kepada Allah. Sedangkan kemelaratannya akan segera berakhir. Ia tinggalkan lokasi, ia beribadah di malam harinya. Pagi harinya ia temukan 2 dinar secara tiba-tiba. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Pada hari ketiga, iblis ternyata tidak menunaikan janjinya. Sekarang iblis tidak lagi mengirim uang 2 dinar. Atas tipuan ini, karena merasa kesal atas perilaku iblis yang berbohong, hamba yang ahli ibadah menjadi naik pitam, darahnya mendidih. Ia kembali tergerak untuk meruntuhkan pohon yang disembah masyarakat sekitar yang baru saja ia urungkan ke malam hari. Saat akan memotong, ia kembali dihalangi iblis kemarin lusa. Pada hari pertama, sejak terjadi duel, ia yang menang. Iblisnya jatuh pingsan, kali ini ia justru yang pingsan. Iblis yang menang, sebab apa? Ia keheranan. Setelah siuman dari pingsan, hamba ini bertanya kepada iblis, bagaimana saya yang kemarin menang, pada hari ini berubah menjadi kalah? Tanyanya. Iblis menjelaskan, ya, kalau kemarin kamu marah sebab niat hatimu murni, ikhlas karena Allah. Namun pada hari ini kamu marah bukan karena Allah. Hari ini kamu marah sebab tadi malam tidak aku kasih 2 dinar. Marahmu bukan karena Allah, oleh karena itu aku bisa mengalahkanmu. Hadirin hafizakumullah. Dalam sebuah hadis dikisahkan ada orang yang dikasih kenyataan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat ia ditanya oleh Allah, "Apa yang kamu lakukan atas semua kenikmatan yang telah aku berikan?" "Ya Tuhan, aku telah menyedekahkan harta-hartaku 19 siang malam," jawab hamba ini. Kemudian Allah menjawab balik, "Kamu berbohong." Tidak hanya Allah saja yang menjawab, malaikat pun mengatakan demikian. "Kamu berbohong, kamu melakukan hal demikian supaya akan kebanjiran komentar masyarakat. Oh, si fulan ini orang yang tajir, murah hati, suka menolong." Akhirnya amal fulan tersebut menjadi hangus, tidak berbuah sama sekali. Hadirin hafizakumullah, kata ikhlas dalam Al-Quran diantaranya disebut untuk menggambarkan susu yang murni. Susu keluar dari perut hewan, yang mana dari perut hewan terdapat darah dan kotoran. Namun susu sama sekali tidak tercampur kedua kotoran tersebut. Susu keluar murni sebagai susu. Kita di dunia ini atas kekotoran-kekotoran yang ada. Kita perlu memurnikan segala perilaku kita. Kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lakum fil anwali la ibratan tunfikum mimma fi butunihi min baini fariqan qadaimal amba khalisan sa'ilan litsariin. Artinya, dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran-kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Ahli hikmah mengatakan, "Annasu kulluhum khulaqu immal alimu wal alimuna kullahum illa alimuna wal amiluna kullahum halqa illa mukhlisuna wal mukhlisuna fi khadarin azim." Artinya, semua manusia akan binasa kecuali orang yang berilmu. Semua orang berilmu akan binasa kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya akan binasa kecuali orang yang ikhlas. Mereka yang ikhlas masih dalam kekhawatiran yang agung. Hadirin, dengan demikian perlu kita ketahui ikhlas mempunyai definisi sebagai berikut. Al-ikhlas huwa tajridul qasdi taqarrub bil ilallah ta'ala an jami'is sawahib. Artinya, ikhlas dalam menunaikan tujuan taqarrub kepada Allah Ta'ala dari segala hal yang mencampurinya.
Oleh karena itu, ikhlas menduduki posisi kunci dalam semua kegiatan. Mari kita selalu berusaha dan berdoa kepada Allah. Tabarakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum fi minal ayabi wal zabur al hakim. Innahu huwal barru tawwabur rafuur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hayyu la ilaha illa huwa fa'buduhu mukhlishina lahu din. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin.